sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja'idhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Nurul Anam, para ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Jeddah, karena siang hari ini Jeddah tidak bisa ikut hadir dalam pengajian ini. Yang kedua, alhamdulillah kita bisa kumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita baca dan apa yang akan kita baca jadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita selesai tentang syarat-syaratnya sholat. Syarat-syarat adalah hal-hal yang wajib. Demikian juga fardu juga hal yang wajib. Bedanya fardu atau rukun, kadang-kadang sebutannya fardu atau rukun itu ada dalam pelaksanaan ibadah, sedangkan syarat di luar pelaksanaan ibadah. Kemarin kita sudah membaca dan sudah membahas tentang syarat pelaksanaan sholat atau syarat sholat, diantaranya menutup aurat. Itu di luar pelaksanaan sholat. Wajib, dia wajib harus dilaksanakan, tapi di luar pelaksanaan sholat namanya syarat. Pokoknya yang wajib dilaksanakan tapi dia di luar pelaksanaan sholat, maka itu namanya syarat. Kalau di luar pelaksanaan sholat atau di luar pelaksanaan ibadah. Contohnya suci dari hadas, itu wajib apa enggak Bu? Wajib. Itu pelaksanaannya di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, maka itu namanya syarat. Kalau di luar sholat namanya syarat. Kemudian selain itu, bersih dari najis. Bersih dari najis wajib atau enggak Bu? Wajib.
Itu pelaksanaannya membersihkan dari najis itu dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, maka itu namanya syarat. Menutup aurat tadi itu pelaksanaannya di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat atau di dalam sholat? Di luar sholat, maka itu namanya syarat. Makanya saya pernah bilang, kita sholat, orang laki sholat pakai sarung kagak sah. Bu, udah ngantuk apa? Orang laki sholat pakai sarung nggak sah. Ya dia udah mulai baca Fatihah pakai sarung. Makanya pakai sarung atau menutup aurat itu di luar pelaksanaan sholat atau di dalam, Bu? Di luar, maka namanya syarat. Kalau yang wajib dilakukan di luar pelaksanaan sholat maka namanya syarat. Yang berikut ini yang akan kita bahas adalah rukun, kadang-kadang disebut dengan fardu, fardunya sholat. Ini semua dalam pelaksanaan sholat, ada dalam rangkaian sholat, di dalam sholat ada. Di situ perkataan muallif sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu wathani takbiratul ihram wahiyya Allahu akbar. Ya, sampai situ aja bacanya. Fardu-fardunya sholat kadang-kadang disebut sebagai rukun-rukunnya sholat. Ini ada dalam sholat, wajib dilaksanakan karena dia dalam rangkaian pelaksanaan sholat, bukan di luar sholat. Apa saja fardu-fardunya sholat yang harus terpenuhi? Andai satu saja kurang maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Fardu sholat atau rukun sholat yang pertama, niat. Apa itu niat? Niat itu al-qasdu bil qalbi. Niat itu maksud hati. Niat itu maksud atau tujuan dalam hati kita. Oleh karenanya niat itu letaknya dalam hati. Dan niat yang tahu kita dengan Allah. Seperti seseorang misalnya, dia antara orang itu dengan minuman yang ada di depannya, dia bermaksud buat minum atau enggak, itu yang tahu ya cuma dia doang. Itu namanya maksud hati atau al-qasdu bil qalbi. Niat letaknya, niat tempatnya itu dalam hati. Waktu pelaksanaannya saat pertama kali rangkaian ibadah. Untuk niat ini, ibu-ibu, niat sholat, maka yang wajib dipenuhi adalah usolli. Kata-kata aku sholat harus ada. Fardul asri, kata-kata fardu atau wajib harus ada. Kemudian jenis sholatnya yaitu asar, ini juga harus disebutkan. Usolli fardul asri, udah disebutkan itu tiga-tiganya, maka sudah sah niat kita. Dengan demikian dalam hati kita saat Allahu Akbar, lisan kita Allahu Akbar, maka dalam hati harus ada maksud aku sholat fardu asar, minimal itu harus ada. Cakep lagi kalau ibu Allahu Akbar, karena pertama kali ibadah sholat selain niat itu adalah takbir, itu yang disebut dengan takbiratul ihram, maka dibarengi dengan itu Allah, hatinya aku sholat fardu asar menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau ibu mau lengkap seperti itu. Bahasanya bahasa apa? Ya bahasa kalbu, Bu. Bahasanya bahasa apa? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu ya bahasa hati. Kalau ibu emang biasa pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau biasa pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Kalau biasa pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Yang penting dalam hati itu ada kerentek. Yang penting dalam hati itu ada maksud. Ada maksud hati. Aku sholat fardu asar karena Allah, tuh ada begitu. Dalam hati harus ada maksud atau ada kerentek yang tadi kita maksud ini.
Ibu-ibu jamaah hadirat rahimakumullah, niat ini dilaksanakan di awal ibadah berarti bareng dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hatinya mulai niat di situ. Kenapa diperlukan niat? Dasar hadisnya innamal a'malu binniyat. Semua amal, semua ibadah sah atau tidaknya itu tergantung dengan ada atau tidaknya niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah ibadahnya. Puasa malam lupa, puasa Ramadan malam lupa nggak nawaitu semagodin, maka puasanya tidak sah. Tetap dia haus, tetap dia lapar, maka tidak dianggap sebagai puasa yang sah. Kenapa? Karena tidak niat di malam harinya. Maka niat ini penting. Niat ini adalah tergantung. Niat ini adalah satu yang sah atau tidaknya ibadah itu tergantung kepadanya. Kalau nggak ada niatnya maka tidak sah. Kemudian selain itu niat ini berfungsi, berfaedah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Tadi subuh ibu sholat nggak? Enggak, yang nggak sholat mungkin nggak sholat. Ibu sholat tadi subuh, sholat qobliyah nggak? Bedanya rokaat subuh yang ada di qobliyahnya dengan fardu subuhnya ada bedanya nggak bu? Nggak ada bedanya, sama. Ya berdirinya seperti itu, rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu, madhabnya dan syarat sah semuanya sama persis. Jadi antara sunnah qobliyah dengan sholat subuh bentuknya sama. Niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Sholat ba'diyah zuhur dengan qobliyah zuhur, dua rakaat bentuknya sama apa beda bu? Sama. Makanya kudu dinamain. Namanya tuh di mana? Namanya di niat. Namanya ada dalam hati. Maksud kita dua rakaat itu maksudnya apa? Maksudnya qobliyah zuhur, maksudnya ba'diyah zuhur. Fungsi niat yang pertama yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Kemudian yang berikutnya, niat ini penting. Selain sah atau tidaknya ibadah tergantung dengan niat, kemudian niat itu berfungsi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Niat ini penting karena niat juga berfungsi untuk membedakan yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang ibadah maka ada nilai pahalanya, yang bukan ibadah maka nggak ada nilai pahalanya. Ibu mandi keramas, adem nggak kira-kira? Adem. Kalau ibu mandi keramas, adem, terus mandi wajib misalnya keramas, sama-sama keramas, samponya juga sama-sama mereknya, adem juga nggak? Adem. Kalau ibu pakai niat, maka itu jadi niat ibadah, jadi mandi yang bisa mengangkat hadas. Tapi kalau nggak pakai niat, ya udah buat adem-ademan aja. Ya buat ngilangin gerah atau ngilangin bau ketek atau ngilangin bau kalau di keringetan maksudnya. Itu bedanya antara itu fungsinya niat untuk membedakan mana yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Cuci muka, raup tahu raup bu? Raup itu cuci muka, gerak-gerak gini. Ini kalau hanya sekedar cuci muka begitu aja tanpa niat, walaupun habis cuci muka ibu basuh tangan, kepala juga diusap, kaki juga dicuci karena udah terlanjur pengen adem semuanya. Meskipun mirip dengan wudhu, tapi kalau di awal tidak diniati nawaitul wudu'a maka nggak jadi. Itu fungsi niat untuk membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Ini penting niat. Ada memang banyak pembicaraan tentang niat. Yang terpenting di sini saat kita sholat, di awal rukun sholat selain niat, di awal rukun sholat selain niat yang dimaksud adalah takbiratul ihram.
Di awal takbiratul ihram lisan kita Allah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita aku sholat fardu asar menghadap kiblat 4 rakaat karena Allah. Maghrib juga begitu, Allah, lisannya Allahu Akbar, hatinya aku sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Ini yang penting harus terwujud ini. Untuk sholat-sholat wajib terutama yang harus kita jaga betul-betul, harus ada niat hati, harus ada maksud hati. Kalau tidak ada maksud hati ini tidak sah. Orang baru belajar ngaji, dia baru kenal juga, namanya baru masuk Islam. Namanya apa bu orang baru masuk Islam? Mu'allam. Kemudian dia mulai belajar sholat, masuk ke masjid, imam Allahu Akbar, dia ngikut Allahu Akbar. Kemudian imam ruku, dia ikut ruku. Imam sujud, dia ikut sujud. Kalau dia belum belajar bahwa niat itu wajib, selesai ditanya ngapain tadi bang, itu namanya apa tadi, namanya apa ya, saya juga nggak tahu itu, pokoknya namanya ibadah, itu namanya sholat. Oh sholat ya, terus apa ngapain ngikutin, nggak ada ilmunya, nggak tahu, ngikutin imam. Nah saya mah ikut-ikutan aja, nggak sah, kudu diulang. Jadi bagaimana? Harus ilmunya dulu, harus tahu ini namanya sholat bang, namanya sholat. Dan di awal harus ada niat aku sholat zuhur ikut imam, harus ada begitu. Kalau tidak ada maka nilai ibadah abang tidak sah, harus begitu. Ini pentingnya niat adalah tempat sah atau tidaknya ibadah itu tergantung kepadanya. Untuk ibadah-ibadah yang fardu harus menyebutkan fardhon lillahi ta'ala, atau harus menyebutkan fardhol asri. Pokoknya ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat yang 5 waktu, puasa apa yang wajib bu? Puasa Ramadan, harus menyebutkan fardhon, harus ada kata-kata fardho. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri. Ada fardonya nggak bu? Ada, an adai fardhi syahri. Fardhi itu fardu. Zakat juga begitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon, harus ada fardu. Semua ibadah yang wajib harus menyebutkan atau dalam hati harus ada maksud fardu, itu harus ada. Bagaimana dengan yang sunnah? Untuk ibadah sunnah tidak diwajibkan menyebutkan sunnatan, nggak wajib, tapi tetap wajib menyebutkan usolli. Kalau sholat wajib menyebutkan aku sholat, wajib. Dan juga harus menyebutkan nama sholatnya. Sholatnya apa? Untuk membedakan tadi, membedakan antara qabliyah dengan ba'diyah zuhur, maka harus disebutkan nama sholatnya atau jenis sholatnya. Usolli qabliyatal asri, udah selesai, itu udah boleh. Kok nggak itu Ustaz, nggak disebutkan sunatan? Nggak apa-apa, nggak disebutkan sunatan, karena dalam ibadah sunnah tidak wajib menyebutkan sunnatan, tapi dalam ibadah wajib atau fardu wajib menyebutkan fardhon. Ini sekilas tentang niat yang memang banyak sebenarnya pembahasan niat ini. Yang terpenting dalam hati harus ada maksud hati atau maksud pelaksanaan, dan harus menyebutkan fardu kalau fardu, serta harus menyebutkan nama ibadahnya. Kalau tidak menyebutkan 3 itu maka tidak sah niatnya. Yang kedua, fardu ibadah, fardu sholat yang kedua, takbiratul ihram. Ibu tahu kata-kata Allahu Akbar, sering dengar bu ya? Waktu orang azan dengarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat juga. Apa ibu sering dengar orang demo? Takbir juga itu orang demo. Itu namanya takbir. Allahu Akbar namanya takbir. Kalau subhanallah namanya tasbih. Kalau alhamdulillah namanya tahmid. Tuh. Kalau la ilaha illallah namanya tahlil. La ilaha illallah namanya tahlil.
tasbih. Nah, ini takbir. Takbir yang dimaksud di sini bukan takbir sembarang takbir, tapi takbiratul ihram. Ihram itu artinya sebuah keharaman, sebuah halangan atau larangan. Karena sudah terharam, sudah terlarang dan sudah terlarang dan juga terlarang karena adanya takbiratul ihram ini. Yang tadinya sebelum takbiratul ihram itu boleh, maka ketika sudah takbiratul ihram sudah terlarang, sudah haram. Ini kenapa disebut dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, bunyi Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar yang melarang atau yang mencegah apa-apa yang tadinya boleh. Ada gorengan, lontong, boleh nggak ibu makan tuh? Boleh, tapi udah Allahu Akbar boleh nggak? Udah nggak boleh, namanya ihram. Ihram itu artinya sudah tercegah, sudah terlarang dari melakukan segala perbuatan yang tadinya boleh, maka disebut dengan takbiratul ihram. Pendek kata, takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang tadi sebelumnya boleh. Apa contohnya? Makan minum tadi, atau contohnya buat balik kanan balik kiri yang tadinya boleh, ibu bolak-balik mau madep kanan madep kiri madep belakang boleh tadinya, tapi begitu udah Allahu Akbar, karena itu takbir ihram, karena itu takbir yang mengharamkan, maka udah nggak boleh lagi dadanya atau badannya udah nggak boleh lagi berpaling dari kiblat. Ini kenapa disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir lafaz Allahu Akbar yang mencegah atau melarang apa-apa yang tadinya boleh, sudah terlarang ketika sudah Allahu Akbar. Tidur boleh nggak bu? Tidur boleh nggak tidur bu? Boleh, orang bukan malaikat, tidur aja kalau berani, lagi ngaji tidur. Tidur, tapi kalau sudah Allahu Akbar tidur batal, udah nggak boleh, terlarang. Ini sebabnya disebut dengan ihram, takbiratul ihram. Nah, kemudian takbiratul ihram ini dilakukan di awal ibadah sholat, karena memang awal ibadah sholat itu, karena memang awal ibadahnya, awal ibadah sholat adalah mengucapkan takbir ini, mengucapkan Allahu Akbar ini. Takbiratul ihram ini harus dengan lafaz Allahu Akbar, tidak boleh diganti, nggak boleh ibu ganti Allah nu agung, ya teh, Allah nu agung, terus apa lagi, Gusti Allah. Nggak boleh ibu ganti pakai Allah is great misalnya, nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Oleh karenanya minimal itu harus bisa Allahu Akbar. Beda dengan Fatihah bu. Fatihah untuk orang yang belum bisa mualaf misalnya, dia boleh diganti dengan zikir lain. Belum hafal saya Ustadz Al-Fatihah, namanya baru masuk Islam saya, terus taunya apa zikirnya? Saya bisanya Allahu Akbar doang. Ya udah Allahu Akbar, bisa diganti. Al-Fatihah ayatnya berapa bu? Berapa ayatnya Al-Fatihah? 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buat yang belum bisa, belum bisa jangan dicoba. Kalau yang sudah bisa maka wajib Fatihah. Tapi takbiratul ihram nggak boleh diganti. Jadi sebisa mungkin orang yang baru belajar sholat ini minimal harus belajar Allahu Akbar dulu. Kalau kita renungkan, Allahu Akbar ini artinya Allah Maha. Jadi yang paling besar siapa bu? Allah. Pertama kalau kita renungkan, selain kita sudah masuk dalam sholat, sudah terlarang apa-apa yang tadinya boleh, ini kita sudah masuk ke hadirat ilahi, kita sudah masuk ke hadirat Allah. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi yang lebih besar dibanding Allah. Begitu sudah Allahu Akbar,
maka masalah-masalah kita kecil, maka problem-problem kita itu kecil, musibah-musibah kita itu juga kecil, karena kita punya Tuhan, kita punya Allah. Tenang rasanya hati begitu. Semua masalah jadi kecil karena kita sudah berikrar Allahu Akbar, Allah yang besar. Utang, tagihan, kecil apa gede bu? Kecil waktu sholat mah. Begitu selesai sholat salam puyeng lagi. Apalagi ada yang nagih debt collector, puyeng lagi aja. Makanya sholat itu bisa menenangkan, karena saat kita sudah masuk dalam takbiratul ihram dengan segenap hati, kita benar-benar masuk ke hadirat ilahi, maka kita sudah membuang apa-apa yang selain Allah, dan hanya ada Allah saja dalam hati kita. Enteng rasanya kalau sudah masuk ke dalam takbiratul ihram. Kemudian selain itu, makna takbiratul ihram ini artinya hanya membesarkan Allah saja. Cuma Allah yang besar, yang lainnya enggak, kecil. Tadi masalah-masalah kecil, kemudian problem-problem kecil, kesulitan-kesulitan kecil, bahkan diri kita dan ibadah kita kecil, termasuk sholat kita kecil bu. Jadi jangan merasa paling sholat, begitu udah sampai Allahu Akbar tetap merasa bahwa ya Allah, aku kecil, aku nggak bisa apa-apa. Aku bisa sholat jika Engkau yang menuntun. Aku bisa sholat jika yang menggerakkan hatiku buat wudhu, menggerakkan hatiku buat pakai mukena, itu Engkau ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa. Nggak boleh terus kita merasa besar dengan ibadah kita. Selain itu, Allahu Akbar juga secara umum ini kita merasa bahwa hanya Allah yang besar, diri kita kecil. Diri kita ini kerdil, sangat kecil. Kalau ibu renungkan, atau ibu juga buka YouTube aja, renungkan susah Ustaz, HP nyala mulu. Gimana saya merenungkannya? Ya udah buka HP di YouTube, ibu klik bumi gitu aja. Klik bumi, nanti ibu cari bumi dan antariksa atau bumi dan alam semesta. Itu ada yang bagus di situ. Ada yang saya pernah lihat itu, ada orang dia lagi di taman. Nah kemudian kameranya dijauhin. Jadi dia lagi tiduran di taman, kameranya dijauhin. Itu orang kelihatannya makin kecil apa makin gede kalau kamera jauh? Makin kecil terus makin jauh kameranya. Lama-lama itu kota Jakarta kecil. Terus dijauhin lagi, bumi udah mulai kelihatan. Terus dijauhin lagi, ternyata bumi itu ternyata kalah besar dengan planet-planet yang lain, kalah besar dengan Jupiter yang lebih besar, kalah besar dengan matahari. Itu semuanya kumpul, semuanya ada di galaksi kita, itu semuanya ada di tata surya kita, matahari dengan planet-planet yang lain. Nah kita ada dalam bumi itu. Ternyata itu belum selesai, dijauhkan lagi kameranya. Itu kita ada dalam satu galaksi Bima Sakti namanya. Nah di samping atau selain galaksi Bima Sakti ada galaksi-galaksi lain yang jumlahnya bermiliar-miliar. Dijauhkan lagi kameranya. Kira-kira itu ceger kelihatan nggak bu? Ceger kelihatan nggak bu? Boro-boro ceger, bumi aja nggak kelihatan. Nah kalau bumi nggak kelihatan, ibu ada di mana di situ? Jadi kira-kira kita gede apa kecil bu? Kecil. Dan di sini kita bareng-bareng sama 7,5 miliar manusia. Sekarang 7,5 M. 7, miliar manusia, ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, bareng-bareng kita. Itu semuanya kecil di hadapan tata surya ini. Itu baru antariksa atau baru ruang angkasa ini, belum penciptanya. Jadi gimana sebesarnya Allah itu? Gimana maha besarnya Allah? Kita sangat kecil.
Di sini ini supaya kita menginsafi, supaya kita sadar bahwa kita benar-benar kecil. Andai-andai Allah mau menghancurkan kita sama bumi-buminya, andai bumi meledak, itu nggak akan kedengeran sama planet-planet yang lain. Dan kita seolah tidak ada gunanya apa-apa, tidak ada manfaatnya apa-apa, artinya sangat remeh. Makanya perlu kita yakini ucapan takbir ini, Allahu Akbar, ini dengan perasaan bahwa kita sangat kecil, kita sangat hina. Sering saya sampaikan bahwa takbir itu di sholat, gunakan takbir itu dalam sholat ketika takbiratul ihram. Turun dari diri, turun ruku, Allahu Akbar, tarik lagi kesadaran itu. Ya Allah, saya kecil banget. Sami Allahu liman hamidah. Turun ke sujud, Allahu Akbar, tarik lagi kesadaran itu. Tarik bahwa ya Allah, saya kecil banget. Supaya kita merasa bahwa Allah benar-benar besar dan kita kecil. Udah dipakai buat sholat aja, Bu. 1 rakaat itu kira-kira ada 5 takbir, pakai itu aja. Jangan dipakai buat demo. Takbir dipakai buat demo. Takbir. Loh, itu yang maha besar sebenarnya. Yang besar Allah apa suara ente, Bang? Takbir itu yang besar Allah sebenarnya apa ego engkau yang besar saat dia mengucapkan takbir? Takbir Allahu Akbar itu sebenarnya yang besar. Yang besar sebenarnya Allah apa pala lu yang besar? Pala lu gede. Ini udah salah kaprah, Bu. Artinya penggunaan takbir penggunaan takbir yang harusnya dikembalikan sebagai ikrar bahwa aku kecil bareng-bareng di sini sama manusia yang lain. Kemudian jangan merasa paling benar, aku masih banyak salahnya. Itu harusnya penggunaan takbir itu buat itu. Tapi sekarang penggunaan takbir dipakai buat pembenaran, dikit-dikit takbir, dikit-dikit merasa paling besar, merasa paling kuat atau paling benar. Itu mencoreng takbir itu sendiri. Di sini di kitab fikih ini para ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan bahwa benahin sholat kita dengan takbir yang sesungguhnya, dengan takbir dengan kesadaran bahwa kita sangat kecil, masih banyak salahnya, dan kita tidak punya hak buat menteror orang, tidak punya hak buat nakut-nakutin orang dengan takbir itu. Nggak boleh nakut-nakutin. Nanti kalau dalam fikih, kitab fikih yang lengkap, Bu, sholat kemarin udah wudunya dibenahin, sholatnya dibenahin, nanti udah sholat, puasa, zakat, nanti bab jihad belakangan, Bu. Bab jihad baru ada belakangan. Kenapa demikian? Karena kita ditata, diatur supaya kita bisa membimbing diri kita sendiri. Diatur dulu ego kita, diatur dulu kesombongan kita dengan ibadah-ibadah ini. Nanti kalau udah bisa ngatur kesombongan, udah bisa ngatur ego, udah bisa ngatur nafsunya pengen ngomelin orang aja, orang nggak puasa pengen di sweeping aja, misalnya gitu. Kalau udah bisa ngatur egonya, baru masuk ke bab jihad. Kenapa kita pikir bab jihad ditaruh di belakang? Karena memang jihad itu harus didasari dengan hati yang bersih. Gimana hati supaya bisa bersih? Sholatnya bersih, yaitu dengan takbir yang sebenar-benarnya, dengan takbir sebagai ikrar bahwa kita itu kecil. Jangan takbir untuk demo, begitu maksud sholat, Bu. Batal itu al-qiyamu alal qadiri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.